Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Dan harus tetap sehat untuk bisa menyaksikan dan mempelajari materi-materi pembelajaran di kelas 5 ini. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi-materi di pembelajaran kelima di tema 2 subtema 1. Yang pertama akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah lanjutan mengenai penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan kita. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari kembali tentang cara menjelaskan informasi yang sesuai dengan teks melalui peta pikiran tentunya. Dan yang ketiga, menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Oke, kita langsung saja menuju materi yang pertama. Oke, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwasanya penyakit organ pernapasan kita ini banyak sekali jenisnya. Sebelumnya ada asma, flu, kemudian bronkitis dan lain sebagainya. Ya, masih ingat kan? Nah, sekarang kita akan lihat lagi. Ternyata masih ada beberapa penyakit yang menyerang organ pernapasan kita dan tidak kalah ganasnya. Oke, kita lihat yang pertama. Emfisema. Ada penyakit emfisema. Apa itu penyakit emfisema? Nah, penyakit emfisema ini adalah penyakit yang menyerang jaringan pada alveolus kita. Ya, kita tahu bahwa alveolus kita ini sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru kita. Nah, ketika alveolus kita rusak, maka tentunya proses pernapasan kita akan terganggu. Nah, seperti ini. Yang merah itu adalah alveolus yang masih sehat, sementara yang kiri itu alveolus yang sudah rusak, tidak berfungsi. Kenapa bisa begitu? Karena paru-paru kita terpapar oleh polusi udara yang sangat-sangat parah, kotor, ya. Banyak sekali zat beracun di dalam polusi udara tersebut. Kemudian kan asap rokok. Nah, ini kita tahu asap rokok ini banyak sekali mengandung zat kimia berbahaya, ya. Jadi memang sangat-sangat berbahaya asap rokok ini. Saya tidak merokok, Pak. Ya, kita memang tidak merokok. Tapi di sekitar kita, di sekeliling kita, masih ada orang yang merokok, maka asapnya terhirup oleh kita itu juga berbahaya. Ya, jadi hindari asap rokok. Kemudian apa gejalanya? Yang pertama tentunya karena alveolusnya ini rusak, maka kita akan kesulitan bernapas, sesak napas. Kemudian batuknya terus menerus, bukan karena batuk karena ada debu yang lewat atau asap yang lewat, tapi terus menerus. Bahkan tidak ada asap pun bisa jadi batuk terus menerus, karena untuk memaksa paru-paru kita mengambil udara, ya, untuk melonggarkan, ya. Kemudian nafsu makan yang menurun. Biarpun makanan di depan mata enak, tapi karena kondisi kita terganggu, jadi tidak nafsu makan. Oke, lalu apa solusinya agar kita terhindar dari emfisema ini? Lakukan pola hidup sehat. Ya, kalian sudah tahu pola hidup sehat kan? Sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, berikutnya ada lagi. Nah, ini lebih parah lagi. Tidak hanya alveolusnya yang rusak, tapi hampir seluruh bagian paru-parunya. Yang merah itu paru-paru yang masih sehat. Yang hitam itu paru-paru yang sudah rusak. Ya. Saking rusaknya sampai hitam paru-parunya. Naudzubillah. Nah,
kanker paru-paru. Ya, ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa bisa terjadi kanker paru-paru? Karena sel-sel paru-paru sudah tumbuh tidak terkendali. Ya, paru-paru, sel-sel yang ada dalam paru-paru kita tumbuh tidak terkendali. Dia memakan jaringan-jaringan yang masih bagus. Dia memakan bagian paru-paru yang masih bagus. Tidak karu-karuan, ya, tidak terkendali. Kenapa bisa seperti itu? Lagi-lagi karena udara yang tidak bersih. Dari mana? Dari kendaraan, dari pabrik, dari lingkungan bakar sampah atau apa, merokok, dan zat-zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam asap yang kita hirup. Ya, baik asap polusi udara maupun asap rokok. Ya. Perokok pasif saja seperti kita, kalian kan tidak merokok tapi menghirup asap rokok, itu perokok pasif namanya. Itu sudah bisa merusak paru-paru kita. Apalagi yang perokok aktif, yang hari-harinya merokok, yang tidak bisa terlepas dari rokok. Ya, naudzubillah, jangan sampai terjadi dengan kita, dengan kalian khususnya. Kemudian apa gejalanya? Tanda-tandanya apa? Batuk. Batuk ini salah satu tanda. Ya, batuknya lebih parah dari yang tadi emfisema. Bahkan bisa sampai berdarah. Keluar darah maksudnya. Batuk keluar darah, bukan dahak lagi. Dahaknya mengandung darah. Kemudian sakit di dada. Tulang, ngilu, nyeri, dan berat badan menurun. Karena tadi nafsu makan tidak ada. Jadi berat badan menurun. Kemudian apa kalau sudah terjadi kanker paru-paru? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengobatinya? Salah satunya dengan cara kemoterapi. Ya, dengan memasukkan bahan-bahan kimia ke dalam tubuh kita. Dilawan lagi oleh kimia. Ya. Nah, tapi kita tahu kemoterapi ini mempunyai efek samping yang tidak sedikit. Ya, efek sampingnya banyak. Ada juga radioterapi, kurang lebih sama ya. Jadi dengan terapi zat kimia maupun dengan terapi gelombang radioterapi. Nah, kalau sudah terjadi kanker paru-paru, ini biayanya akan mahal untuk melakukan kemoterapi. Naudzubillah, jangan sampai terjadi dengan kita semua. Nah, kemudian apa lagi? Ini lagi apa ini? TBC atau tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis ini? Nah, tuberkulosis ini adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, alveolusnya lagi diganggu. Ya, kalau sudah muncul bintil-bintil, alveolusnya bisa rusak, tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi, kita tidak bisa mendapatkan oksigen, karena oksigen masuknya lewat alveolus. Maka bisa menyebabkan kematian. Kalau sudah alveolusnya tidak berfungsi, dari mana kita dapat oksigen? Suplai oksigennya lewat mana? Tidak ada lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tumbuhnya Mycobacterium tuberculosis. Ini nama bakterinya. Ya, kalian lihat tuh, bakterinya panjang merah itu. Nah, itulah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini menyerang paru-paru kita. Ya. Apa tandanya? Batuknya lama, bisa berdarah juga. Jadi tadi bisa kanker darah, bisa juga tuberkulosis, TBC. Kemudian demam, nyeri, lemas, menggigil, ya, berkeringat di malam hari. Nah, ini beda dengan keringat kalau kita tidur tapi tidak kepanasan, keringat. Nah, belum tentu TBC ya. Ini beda. Nah, disertai dengan demam, lemas, nyeri di dada, batuk yang lama, nafsu makan berkurang. Nah, itu sudah tanda-tandanya, gejala-gejalanya. Ya. Berat badan menurun sama. Kenapa bisa terserang ini? Dari mana bakteri itu datang? Sama seperti yang tadi. Bakterinya datang dari asap yang kotor, udara yang kotor. Dari mana saja, polusi, asap rokok dan lain sebagainya.
Maka ketika ada penderita TBC di sekitar kita, harus melindungi dirinya dengan cara minimal menggunakan masker. Supaya apa? Supaya dropletnya atau cipratan air liurnya, batuknya itu tidak kemana-mana, tidak menyebar kemana-mana. Karena sekali kita batuk, sekali penderita TBC itu batuk, itu bakterinya, Mycobacterium tuberculosisnya itu bisa kemana-mana, sangat menular. Ya, penyakit ini sangat menular, jadi hati-hati. Ya. Nah, semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit pernapasan ini. Caranya bagaimana? Lakukan pola hidup sehat. Makan makanan bergizi, imbangi dengan berolahraga, dan hindari asap rokok, hindari polusi udara, dan lain sebagainya. Pakai masker salah satu contoh pencegahannya. Kemudian itu tadi tentang penyakit-penyakit yang menyerang pada organ pernapasan manusia. Nah, sekarang kita akan kembali belajar bagaimana cara menjelaskan informasi melalui peta pikiran. Dari beberapa waktu ke belakang, kalian sudah mempelajari tentang pernapasan manusia. Nah, ini Bapak ambil contoh tentang pernapasan manusia karena tema kita masih di sekitar pernapasan manusia. Nah, kalian bentuk peta pikirannya. Pikiran utamanya itu pokoknya tentang pernapasan manusia. Kalian bagi lagi apa pengertian dari bernafas itu, ya. Kemudian organ pernapasannya apa saja. Kemudian proses bernafasnya seperti apa. Kemarin sudah dipelajari pernapasan dada, pernapasan perut, inspirasi, ekspirasi, dan seterusnya. Ya, itu dijabarkan lagi di sana. Informasinya dijelaskan lagi masing-masing bagian tersebut. Kemudian terakhir tadi kita membahas tentang penyakit pernapasan. Nah, penyakit pernapasan juga kalian kembangkan lagi informasinya, jelaskan lagi jenis-jenis penyakitnya apa saja. Tadi ada emfisema, kanker paru-paru, ada TBC, ada asma sebelumnya, ada tonsilitis, ada bronkitis, dan lain sebagainya. Jelaskan masing-masing, jabarkan lagi. Kemudian masing-masing penyakit itu apa penyebabnya? Ya, kalian jelaskan juga. Kemudian bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara mengobatinya. Ya kan? Komplit kan? Pernapasan manusia mulai dari pengertiannya, organnya, prosesnya, penyakitnya, pencegahan, penyebab, dan pengobatan. Ya kan? Bisa tersampaikan terinformasi pernapasan manusia ini dengan jelas melalui bentuk peta pikiran. Oke. Sekarang kita lanjut ke tari, properti tari. Ya. Apa sih properti tari itu? Properti tari itu berfungsi untuk membedakan jenis tarian. Nah, gerakannya hampir sama, tapi propertinya berbeda, pasti tariannya berbeda. Itu fungsinya, salah satunya. Yang berikutnya sebagai aksesoris. Kalau nari cuma pakai baju biasa saja, kok kayaknya kurang menarik, maka ditambahkanlah ada piring, ada selendang, ada topeng, ada dan lain sebagainya sebagai aksesoris untuk lebih menarik lagi. Kemudian properti tari ini juga berfungsi sebagai media penyampaian ide dan makna gerakan. Kenapa harus begini gerakannya? Kenapa harus begitu gerakannya? Kenapa selendangnya begini? Kenapa piringnya begitu? Kenapa topengnya seperti itu dan lain sebagainya? Ada maksud dan tujuan tertentu di balik gerakan dan juga properti yang dibawakan, ya, sehingga kita yang menonton, oh maksudnya tari itu seperti itu, oh itu kalau ada penyambutan tamu seperti itu, kalau ada sedang perang itu seperti ini kondisinya, ceritanya seperti itu, dan lain sebagainya, ya. Jadi untuk menyampaikan, ya, agar mudah dipahami. Nah, ini adalah contoh dari properti tari, ya. Jadi properti tari itu barang-barang tambahan selain kostum yang dibawa saat menari.
Ya, itu adalah properti tari. Oke, sudah semua Bapak sampaikan. Tidak lengkap tanpa adanya tugas untuk lebih memahamkan kalian akan materi yang sudah disampaikan. Ya, yang pertama, tadi kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis penyakit yang menyerang pernapasan, caranya, penyebabnya, penanggulangannya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit-penyakit saluran pernapasan yang sudah kalian pelajari tadi? Silahkan kalian jelaskan, ya. Caranya apa saja? Jadi tidak hanya satu caranya, bagaimana caranya, ya. Kemudian yang kedua, silahkan kalian buat informasi yang lengkap mengenai penyakit yang menyerang saluran pernapasan dalam bentuk peta pikiran. Nah, kalau tadi Bapak kasih contoh pernapasan manusia pada umumnya, ya, mulai dari pernapasan, mulai dari organ dan lain sebagainya. Sekarang kalian hanya penyakitnya saja, ya, penyakitnya saja yang kalian buatkan peta pikirannya, ya, apa saja penyakitnya, penyebabnya, dan pengobatan dan lain sebagainya, ya, buat peta pikiran yang sebagus dan sejelas mungkin. Kemudian yang ketiga, tentang properti tari. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari fungsi dari properti itu sendiri apa. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk mencari satu saja jenis tarian yang kalian ketahui, tari daerah tentunya, ya. Jenis tarian yang kalian ketahui dan properti yang digunakannya apa. Ya, gampang kan? Nama tariannya A, propertinya B, C, D. Oke, seperti itulah kurang lebih. Ya, satu aja dulu, ya. Nanti banyaknya ketika di evaluasi berikutnya. Oke, Bapak rasa cukup penyampaian untuk materi di pembelajaran kelima ini. Semoga bermanfaat dan yang penting semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang pernapasan khususnya, ya. Apalagi sekarang ini sedang COVID-19. Itu juga salah satu penyakit yang menyerang pernafasan. Oke, jadi stay safe, stay at home, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan hindari kerumunan dan jalan-jalan di luar rumah yang tidak penting. Oke, insya Allah tetap sehat semua untuk kita semua. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.